Kita kan tidak mungkin mengatakan menurut Quran ini yang benar, Islam yang benar. Mereka kan nggak percaya Quran. Anda mau ngomong 1000 Quran, mereka dalam perspektif mereka Rasulullah Nabi palsu, Quran kita palsu. Dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam, untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Kita akan bangun masjid di tanah ini. Dan kita jadikan masjid dan pusat dakwah peradaban Islamiyah. Wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang terhormat para alim ulama sekalian, ada Ustaz Rizal, ada Al-Ustaz siapa tadi Ustaz? Sufratman. Ustaz Sufratman. Yang terhormat Bunda Etika, tamu kami yang kami muliakan dari Jakarta pada hari ini. Yang terhormat para hadirin sekalian, rekan-rekan mahasiswa dari Unida, ya. Selamat datang di Kota Malang, ya, yang sekarang sudah tidak mulai dingin seperti dulu, tetapi ya lumayan sejuk lah, insya Allah. Kalau cari jodoh yang di tempat sejuk, Kota Malang adalah pilihan yang sangat tepat sekali. Ya. Saya doakan semoga yang belum dapat jodoh kelak dapat jodoh yang soleha. Amin. Amin. Saya belum dapat jodoh juga. Bunda Etika sudah, kalau Bunda Etika sudah meninggal suaminya. Baik. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, tanpa memperpanjang waktu, untuk mempersingkat, kita mulai agar berkah ini acara dengan bacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Al-Ustadz Ilham Ghulam Gibran. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Anda Ustaz Ilham Muhammad Ibra. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian opening dari Ustaz Rizal ya. Ustaz Rizal, kepada beliau dipersilakan. Monggo Ustaz. Ya, permisi. Saya pasangkan.
Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah wal hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kembali mengizinkan kita untuk silaturahim, Ustaz Ipung. Silaturahim, silatul ara, silatul amal, silatul amal. Ya. Ini luar biasa, Allah Maha baik. Jadi kita dari Unida belum sebulan ya, belum sebulan. Tim Hagia Sophia, Maulana Pesantren Hagia Sophia kunjungan ke Unida, sudah legal hitam di atas putih untuk MOU, MOE. Terus langsung kita ke sini. Jadi ya nyun sewu pangapunten, emang kehidupan di perguruan tinggi itu sangat struktural dan birokratis, Ustaz ya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa lari dari jalan sunyi dalam belajar. Jadi kalian ketika makan tuh itu tadi ya, yang semester 3 nih, anak ulangi lagi nih tadi. Bereshit, bara, Elohim, et samayim, et aharit. Itu saya cuma hafal itu aja Ustaz itu, enggak yang lain. Tapi anak-anak ini juga Bereshit sama semut aja masih belum bisa bedakan itu. Makanya pertanyaannya, anak-anaknya pakai apa? Bahasa Inggris kan? Ya enggak? Begitu masih dia nggak lulus lagi. Mana Gilang? Mana Gilang? Bereshit, Semot, Bayikra, Bemidbar, Devarim. Tuh 5, Torah, Moshe. Keluar di ujian kan? Nah, keluar udah. Jadi materinya udah dikasih, suruh ngapalin. Tapi ya kadang-kadang anak. Jadi hari ini kita ketemu dengan mujahid agama Allah, gitu ya. Ini saya tekankan kepada antum. Jadi kalau benar cerita kawan-kawan dari Hagia Sophia itu, mereka sudah benar-benar hidup matinya buat dakwah. Ya. Sementara kalian baru di tataran teoritis begitulah. Ini kami sampaikan kepada antum-antum yang nanti memang sudah benar azamnya, niatnya sudah kalian pengen melihat realitas perjuangan teman-teman mu'alaf di daerah-daerah terpencil, ya, di remote areas itu. Syaratnya kristologi harus bagus, antum ya, harus bagus. Gitu. Karena ya ngapain kalian membina mu'alaf kalau kristologinya nggak bagus nilainya gitu. Ini kami berterima kasih sekali kepada Ustadzuna Ipung Atria, insyaallah beliau yang selama ini selalu menjadi penyambut dari Maulana Pesantren Hagia Sophia, masya Allah. Kemudian kepada Ustadzah Eko Etika Nur, ini beliau ini adalah muridnya Rabi Tovia Singer. Tovia Singer, Rabi yang sempat di Indonesia 5 tahun Ustaz ya? Ya, sekitar. Tovia Singer itu adalah yang juga berkecimpung di Outreach Judaism. Outreach Judaism. Dia pendiri. Oh, pendirinya. Iya. Sudah banyak di internet kan, bisa ya channel-channel itu. Jadi Outreach Judaism itu organisasi yang di bawah Echem Indonesia. Ya, Echem Indonesia itu ada organisasi yang menyuarakan itu tentang Yahudi Israel dalam bahasa Indonesia itu. Jadi promoting Judaism. Jadi beliau nih muridnya. udah mulai dapat feelingnya ya. Kalian biasanya sebagai sudah menjadi ustadz, yang menjadi muridnya ustadz, kan kalian ketemu sama ustadz yang muridnya rabai, bukan muridnya pastor lagi, muridnya rabai. Maulana Pesantren Hagia Sophia ini juga diinisiasi oleh Al-Maghfur lah, Ustadzul Hajj Insan Mokoginta. Nah, kalau di makalah saya beliau masih sering mengisi pembekalan kristologi, mungkin di antum sudah tidak ya. Dan beliau juga putri almarhum saat ini di Gontor Putri 5, kelas 5 KMI. Tuh, jadi banyak kalau bicara tentang Hagia Sophia tidak hanya kedekatan struktural tapi juga mungkin emosional Ustaz ya. Jadi dari mulai Ustadz Insan Mokoginta itu ya semenjak dulu pasti menjadi pemateri tetap di pembekalan kelas 6. Poinnya di sini adalah antum harus menyadari bahwa saat ini kalian berada di tempat yang tidak selalu ada mimpi indah di sana. Karena ini mohon maaf saya ceritakan sedikit.
Jadi beliau-beliau ini bersama Kohani, Ustadz Kainama itu benar-benar turun di hutan buat ya berseteruh ya dalam tanda kutip monor dalam rangka menyelamatkan mualaf itu. Mereka yang pengen dapat hidayah Islam ya tidak terlindungi dalam tanda kutip. Nah, beliau yang di sana. Ini kalau ini mungkin juga menyampaikan kepada Ustadzah Etika nih. Ini kan kami prodi studi agama-agama Fakultas Suludin Undina Gontor. Ini juga menyampaikan salam dari Bapak Dekan Fakultas Ustadz Had Samsuladi Untung. Kemudian Bapak Kaprodi Ustadz Haris Majid. Itu. Ini titipan dari beliau nih ya biar memahami lah. Ini kalian pasti belum tahu Abrahamic religion ini makanan apa gitu kan. Jadi silakan fokus. Itu apa? Ketika kalian bicara tentang apa ya jiwa gitu kan, roh apa sebuah niatan tentang dakwah gitu loh. Tapi pada kenyataannya adalah ada banyak hal yang belum kalian ketahui. Nah, kalau di Prodesa kami itu saja, itu kami memang masih di agama secara general gitu ya. Jadi Judaism masih satu kelas, Kristologi cuma satu kelas gitu. Ada kemudian Buddhism satu kelas. Tapi nanti kemudian anak-anak buat skripsinya itu dikembalikan mau kemana. Jadi kalau seandainya kalian pada detik ini sudah mulai merasa ada pengen concern ke kajian Judaism atau Christianity itu nanti mulai dicicil dari sekarang. Ingat, terutama yang anak buat bilang ke semester 3 ini, jangan sampai antum tuh ngulang mata kuliah. Karena kenapa? Karena kalau sudah mengulang mata kuliah atau tidak bisa concern di satu subjek itu, nanti pasti sulit mencari judul skripsi. Kemudian efeknya nanti adalah waktu buat lulusnya mundur. Padahal kita jangan lagi bicara desa itu, jangan lagi bicara soal lulus atau tidak, tapi umat menunggu gitu ya. Ingat, saya sering ngomong ini, kalian mungkin kami biasanya kalau menunjukkan pakai Holy Bible saja, pakai yang ini, yang New King James Version, KJV. Ya, KJV. Dan kalau yang tanahnya yang American Jewish Society, gitu. Jadi mereka ini kadang-kadang, Ustaz, kenapa kita harus baca buku ini? Kita aja Quran belum selesai, kan? Gitu. Tapi memang itu yang menjadi amanah kalian di anak orang-orang SA itu, ya. Ini bukan kalian tidak bakal seperti PAI yang cuma memahami penelitian tindakan kelas. Kalian nggak usah mikirin tentang bedanya makro mikro, karena itu urusannya anak HES sama EI, ya. Dan seterusnya lah. Tapi kita sudah tafakuh fidinnya ya di sini. Nanti ingdar kaumnya juga jatah kalian di sana. Itu. Ya ala kulli hal, ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari Ustadzah Etika khususan, Masya Allah terima kasih sekali. Karena dari dulu kami cuma dengar nama Rabai itu, Tobias Singer, tapi sekarang ketemu muridnya, luar biasa pengalaman ini. Ini mungkin juga kemarin sempat kita singgung ke Ustadz Ipung di mobil nih. Jadi di kampusnya yang Gontor Putri 5 itu semuanya juga studi agama-agama. Semuanya perempuan, jadi mungkin bisa nanti kapan-kapan bisa di mampir ke sana. Terima kasih sekali lagi, mohon fokus, dicatat yang penting dan siapkan pertanyaan yang baik-baik. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya baik. Silakan. Ini dikasih dari Masya Allah, gratis. PP itu ternyata. Itu ini tapi apa PP? Iya. Bukan PR. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Rizal Iya. atas penyampaian paparan opening. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya kalau ini lesian Ustaz ya, nggak apa-apa. Lebih dekat malah. Ya, karena memang yang fasilitasnya memang adanya seperti ini ya sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa Alhamdulillah, itu hanya PB ya. Okay. PB perjanjian baru, jadi mungkin yang disampaikan oleh Bunda Etika nanti lebih banyak tanah ya. Ya. Tanah. Jadi di situ nggak ada. Ya buat referensi saja. Ya. Bisa dibawa pulang gitu. Nah, kemudian Indonesia saat ini itu sedang mendapatkan generasi emas, Ustaz. Okay. Jadi generasi emas Kristologi. Nah, bisa Ustaz riset aja semuanya, rekan-rekan semuanya, saya riset aja. Kristolog paling bagus di dunia itu di mana? Adanya di Indonesia. Jadi
kalau kita lihat ya dari grade pemaparan ya para kristolog dunia itu paling bagus ya, sementara masih ada di Indonesia. Bahkan Bunda Etika ini aja rutin mengajar di Malaysia, Ustaz. Ya, hari Rabu, nanti malam. Nanti malam ya. Sama Minggu podcast. Jadi Sabtu malam Di mana? di Zoom mereka. Community Malaysia. Crosstalk Malaysia. Mereka itu sangat senang ya, sangat senang dengan pengajaran beliau. Dan kemudian kalau kita tahu di dunia ya, skala dunia itu ada Dr. Zakir Naik, dan kita berharapnya akan muncul ya Dr. Zakir Naik baru ya. Amin, amin. Dari generasi emas Indonesia ini ya, kita berharapnya pada Gontor. Karena Gontor ini memang ini kader penting, kualitas terbaik. Iya, kualitasnya baik, dan ini jurusan Usuludin yang pure, Bunda. Pure. Kalau di tempat lain pada liberal, pada nggak karu-karuan. Gontor ini pure, memang betulan, memang kalau belajar ilmu perbandingan agama bukan nggak kaleng-kaleng begitu. Jadi memang untuk pencarian kebenaran Islam yang sejati kan begitu. Nah, nanti kita akan belajar melalui Bunda Etika tentang Judaism ya. Tujuannya adalah kita bukan dalam rangka mempromosikan agama Yahudi, bukan ya. Tapi kita mencari kebenaran Islam melalui agama Yahudi itu sendiri ya. Banyak hal. Nanti Bunda Etika akan menyampaikan pemaparan mulai dari nol ya, Bunda ya. Itu akan menjadi bahan ajar yang menarik begitu. Banyak sekali ya, kalau kita belajar agama Yahudi ya, banyak sekali ya kelemahan agama Yahudi yang bisa itu menjadi celah untuk kita mendapatkan kebenaran Islam. Contoh, kita bisa buka di Ulangan 18:19 ya. Kalau ada orang Yahudi, kita bisa buka, kita kasih dia ajaran surat di Ulangan pasal 18 ayat 18. Selesai udah. Nggak bisa jawab dia. Siapa di situ? Yesus? Bukan. Mereka nggak peduli sama Yesus ya. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Jadi kasih aja Ulangan 18:19. Kemudian tanpa perlu berpanjang kata, kita sambut, kita persilahkan kepada Bunda Etika. Moga Bunda Etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas ya, sedikit kenapa saya masuk di dunia mujahid seperti ini, yang memang tidak saya pikirkan, karena background saya itu bahasa Inggris, saya dosen bahasa Inggris. Saya lulus dari postgraduate saya di RLC Singapura ya. Jadi awalnya memang karena saya bekerja di suatu perusahaan di mana bosnya ini selalu menjadikan agama saya. Jadi sama dengan Ahmad Didat ya. Nah, dari situ saya kayak Rasulullah dijelekkan, rasanya saya kok speechless, nggak bisa bicara apapun. Sejak itu saya belajar tahun 92 ya, belajar dari Ahmad Didat ya, semua Abdullah Wasi'an semua saya baca. Sampai akhirnya saya tertarik di dunia ini, karena sebenarnya di At-Taubah 46 kan memang kita boleh berdebat dengan ahli kitab, dialog dengan cara yang terbaik ya, artinya diperbolehkan tapi dengan cara yang terbaik. Nah, dengan ini jadi kristologi ini sebenarnya kayak tameng, kayak imunisasi ya. Jadi akidah kita harus kuat, kita kayak kena imun. Karena saya pernah ada berangkat ke Britania dari saya pernah kerja ditempatkan di Bukit Tinggi. Di sana ada empat dari Pariaman marbot masjid yang murtad ya, karena memang banyak sebagian besar umat Islam kan hanya agama sebagai ritual difokuskan di ritual sholat spiritualnya, tapi isinya itu tidak terlalu difokuskan. Sementara kita kalau diserang agama lain, misalnya kita kan memang Abrahamic religion, sekarang kan Judaism yang masuk ya, walaupun nanti kita telah mana yang benar. Terus Judaism, Kristen dan Islam ya. Artinya kalau kita diserang oleh orang Kristen misalnya tentang agama kita kan tidak mungkin mengatakan menurut Quran ini yang benar, Islam yang benar. Mereka kan nggak percaya Quran ya. Anda mau ngomong 1000 Quran, mereka dalam perspektif mereka Rasulullah nabi palsu, Quran kita palsu.